Bab 617. Menyinggung Soras. Eliana agak gemetaran. Tentu dia tahu itu pilihan terbaiknya saat ini. Beri saja jumlah upeti yang sama. Dengan begitu, tidak akan ada pengaruhnya pada Imperium Andaras, Imperium Athenos. Tapi Imperium Kaljaka membayar upeti sebesar 6 triliun batu hara. Imperium Athenos, bahkan dengan 2 triliun dari Devan, mereka cuma bisa punya 3,6 triliun batu hara. Masih jauh beda dari Imperium Kaljaka. Perbedaan ini cukup untuk mengubah hasil perang. Allah, dia benar-benar melakukan kesalahan. Dia cuma mau bersama orang yang dia suka. Apa itu salah juga? Venus Eliana. Saat lihat Eliana terdiam, Soras mengingatkan. Eliana menahan emosinya. Biarlah. Akan lebih baik kalau punya lebih banyak bala bantuan. 3,6 triliun, cuma 3,6 triliun. Saat dia mau bicara, Devan malah bicara duluan. Upeti Imperium Athenos untuk batu hara itu, .0. Sebenarnya, Devan tak mau menyinggung Imperium Andaras dan bayar upeti batu hara dengan jujur. Tapi sekarang sepertinya batu hara saja tidak cukup. Dan Imperium Andaras ini tidak peduli sama sekali siapa yang menang atau kalah. Siapapun yang memberi lebih banyak batu hara akan dibantu. Karena itu saja tidak cukup. Jadi jangan sia-siakan satu batu hara pun. Venus, apa kamu dengar yang baru saja dia bilang? Upeti untuk batu hara 0. Gawat, benar-benar gawat, Imperium Athenos tamat sudah. Venus, sebaiknya kamu cepat putuskan hubungan dengannya dan minta maaf pada Tuan Soras. Ucapan Devan tentu saja membuat takut orang-orang. Upeti pada Imperium Andaras itu tradisi yang terus ada. Tapi saat ini, Devan malah bilang kalau mereka tak akan memberikan satu pun batu hara pada Imperium Andaras. Bukankah ini malah membuat Imperium Athenos kesusahan? Haha, Eliana, aku kira kamu akan menemukan pria kuat, tapi ternyata kamu bodoh. Putra mahkota Kaljaka memandang Devan seolah dia bodoh. Tidak memberi upeti pada Imperium Andaras. Itu jelas tindakan cari mati. Setelah itu terjadi, kala Imperium lain tahu. Kemungkomam Imperium Kaljaka tidak perlu mengambil tindakan. Imperium lain akan mengambil tindakan terhadap Imperium Athenos. Apa katamu? Bahkan Soras butuh waktu lama mencernanya. Mereka sudah bertahun-tahun mengumpulkan upeti batu hara. Ini pertama kalinya dia bertemu dengan yang berani tidak menyerahkan Imperium batu hara. Imperium terlemah pun akan memberi upeti pada Imperium Andaras. Karena ini satu-satunya tempat perlindungan mereka. Junior, bahkan Eliana pun takut dengan perkataan Devan. Devan memandang Eliana dan berkata, Kak, Imperium tidak bisa menghasilkan batu hara dalam jumlah yang cukup. Kalau begitu, buat apa buang-buang batu hara? Tapi setidaknya jangan menyinggung Imperium Andaras. Para menteri menggeleng. Sekarang, mereka sudah menyerah sepenuhnya pada Venus. Apa mungkin kalau tidak memberi upeti pada Imperium Andaras, Imperium Andaras akan menyerang Imperium Athenos? Devan menyipitkan matanya dan bertanya pada Soras. Soras menggelek dan mengatakan, itu tidak benar. Imperium Athenos tidak sebanding dengan tindakan Imperium Andaras. Imperium Andaras tidak akan menyerang Imperium Athenos, tapi bantuan dari Imperium Andaras itu pelindung terakhir Imperium. Kalau batu hara tidak diserahkan berarti pelindungnya hilang. Imperium manapun bisa mengganggumu, kata menteri. Begitukah? Kalau begitu biarkan aku yang jadi pelindung Imperium Athenos, ucap Devan dengan tenang. Apa? Kamu bilang apa? Kamu jadi pelindung Imperium. Setelah mendengar kata-kata Devan, para menteri kaget. Mereka pikir Devan pasti sudah gila. Kalau dia tidak gila,
mana mungkin dia mengatakan hal seperti itu. Haha, menurutmu kamu sendiri sebanding dengan Imperium Andaras? Putra mahkota Kaljaka tertawa mendengarnya. Bukan aku yang bilang, tapi kamu benar, nada suara Devan tetap tenang. Haha, Tuan Soras dengar itu. Katanya dia sendiri sebanding dengan Imperium Andaras. Putra mahkota Kaljaka tertawa terbahak-bahak sampai perutnya sakit. Dia tadinya kira Devan bodoh. Saat ini sepertinya menggunakan kata konyol untuk mendeskripsikan Devan itu penghinaan pada kata konyol. Soras menyipitkan matanya. Matanya menjadi muram. Ini pertama kalinya dia mendengar kata-kata sombong seperti itu. Kalau makhluk di atas Imperium mengatakan ini, itu normal. Tapi siapa Devan? Dia mendengar dia itu sentinel. Siapa dia berani mengatakan hal seperti itu? Nah, apa kamu tahu kamu bilang apa? Soras bicara dengan nada muram. Mulai hari ini, aku akan menjaga Imperium Athenos. Imperium Athenos tidak akan memberi upeti pada Imperium Andaras, begitu pula di masa depan. Kata Devan dengan lantang. Haha, Venus Eliana, aku dulu mengagumimu, tapi sayang sekali. Soras menggelengkan kepalanya. Tapi dia tidak menyerang Devan. Karena, Imperium Andaras punya aturan untuk menyerang, harus punya batu hara. Dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan mengatakan pada putra mahkota Kaljaka, Putra mahkota Kaljaka, kalau kamu mengajukan permohonan bala bantuan, aku pribadi yang akan memimpin tim untuk bertarung. Ucapan Soras membuat putra mahkota Kaljaka tampak senang. Dia juga kenal utusan ini dengan sangat baik. Dia itu pejuang yang sangat kuat. Bisa mengalahkan imperium kecil. Lagi pula, tidak semua imperium dengan patuh menyerahkan batu hara. Karena itulah, kekuatan Soras sangat dahsyat. Dia itu master kosmik. Cuma ada sedikit sekali master kosmik di seluruh galaksi Bimasena. Imperium terkuat yang punya master kosmik. Dan Imperium Kaljaka saja tidak punya. Master kosmik memimpin kelompok ke dalam pertempuran. Imperium Athenos apa bisa bertahan hidup? Eliana, apa kamu dengar apa yang dikatakan Tuan Soras? Dia akan maju sendiri. Apa menurutmu Imperium Athenos masih bisa melawan? Tapi, aku bersedia memberimu kesempatan untuk bertahan hidup. Karena kamu tidak bersedia jadi istriku, kalau begitu, jadilah budakku, dan biar Imperium Athenos jadi budak negara Imperium Kaljaka. Putra mahkota Kaljaka tersenyum. Meski tahu kalau Eliana tidak lagi perawan, dia masih menginginkan Eliana. Tapi kali ini yang diinginkannya cuma tubuh Eliana. Eliana sudah tidak layak lagi jadi istrinya. Jejak kepahitan muncul di wajah Eliana. Biasanya, Imperium meminta bala bantuan. Tidak akan ada master kosmik juga. Tapi perkataan Devan bisa dianggap menyinggung Soras. Karena itulah Soras mengatakan ini. Kalau Soras ikut perang, Eliana tidak tahu harus jawab apa. Plak. Tamparan keras terdengar. Putra mahkota Kaljaka langsung terbang keluar. Kamu pikir kamu layak membuat kakakku jadi budakmu? Bersambung. Bab 618. Venus pamerkan kekuatannya. Putra mahkota Kaljaka suka kakaknya. Tidak masalah. Tetapi jelas salah kalau dia menghina kakaknya. Nah, kamu tahu apa yang kamu perbuat? Dia itu putra mahkota Imperium Kaljaka. Seorang menteri tua menunjuk ke arah Devan dengan jarinya lalu berkata dengan suara gemetaran. Memang kenapa kalau putra mahkota Imperium Kaljaka? Memang putra mahkota Imperium Kaljaka bisa main tunjuk Venusmu dan minta dia jadi budaknya. Ucap Devan dengan tatapan dingin. Tubuh lelaki itu bergetar.
Memang Imperium Kaljaka luar biasa. Putra mahkota mereka tak bisa semulia Venus. Tapi, orang-orang kelihatan ketakutan. Kamu sudah membuat bencana besar. Menteri sangat marah. Devan tidak peduli. Kalau bukan demi kakaknya, dia sudah akan membunuh 1 atau 2 orang. Venus, kenapa kamu tak meminta anak ini untuk minta maaf pada putra mahkota Kaljaka? Melihat Devan tak menghiraukannya, sang menteri terpaksa bicara pada Eliana. Kenapa minta maaf? Aku Venus. Dia cuma seorang putra mahkota, tapi dia memintaku untuk jadi budaknya. Juniorku memberinya pelajaran. Apa masalahnya? Lagi pula, bukankah kamu sudah pensiun dan minta kembali ke kampung halaman? Kata Eliana santai. Imperium Athenos cepat atau lambat akan hancur di tanganmu. Menteri itu kelihatan penuh kebencian. Putra mahkota, kamu tak apa-apa. Beberapa penjaga membantu putra mahkota Kaljaka berdiri. Mereka tak menyangka jika Devan akan segila itu. Beraninya dia menyerang putra mahkota Kaljaka. Bunuh dia, kata putra mahkota Kaljaka pada pengawal pribadinya. Pengawal yang dia bawa mau menyerang Devan. Ayo kita lihat siapakah yang berani. Terdengar seruan ringan. Eliana berdiri. Dia memakai jubah naga dan mahkota burung phoenix di kepalanya. Cakra mengerikan dari Master Overlord sempurna memenuhi udara. Seketika langsung mengenai seluruh orang. Ini pertama kalinya Eliana melepaskan cakranya. Cakranya yang luar biasa. Disitulah para menteri sadar. Venus sudah mencapai tingkat ini. Master Overlord sempurna cuma 1 langkah lagi untuk sampai tingkat kosmik. Tingkat kekuatan ini sudah 1 tingkat lebih tinggi dari Kaisar Imperium Kaljaka. Kaisar Imperium Kaljaka kekuatannya berada di tahap akhir alam Kaisar. Sedangkan putra mahkota Kaljaka justru lebih lemah kekuatannya. Dia hanya Master Overlord tingkat pertama. Tetapi, meski para menteri kaget dengan kekuatan Eliana, tetapi sikap mereka tidak banyak berubah. Karena, meski alam Overlord sempurna sangat menakutkan, tapi, kekuatan Kaisar Kaljaka tidak lebih buruk dari Eliana. Kalau perang dimulai, kesenjangan ini tidak cukup untuk menutupi perbedaan kekuatan antara kedua imperium. Cuma mereka masyar kosmik yang bisa mempengaruhi hasil akhirnya. Tapi Master Kosmik, Cuna ada di Imperium Andaras. Kini, Devan langsung menyinggung Soras. Ada kemungkinan Imperium Athenos sudah tidak bisa lagi mendapatkan bantuan Imperium Andaras. Tapi Imperium Kaljaka bisa. Apalagi mereka menyerahkan 6 triliun batu hara. Bisa dibilang, pasukan Imperium Kaljaka sendiri tidak dibutuhkan. Imperium Andaras langsung menyerang. Mereka bisa menghancurkan Imperium Athenos. Dan Soras barusan mengatakan itu. Bantuan Imperium Kaljaka untuk Imperium Andaras. Dia sendiri yang akan ikut berperang. Setiap orang sangat sadar pengaruh Master Kosmik. Dia bahkan bisa menghabisi Venus secara langsung. Tak seorang pun yang dapat menghentikan Master Kosmik. Cakra yang dikeluarkan Eliana diperlihatkan ke masyarakat Imperium Kaljaka. Di bawah tekanan yang mengerikan, mereka jadi tak stabil. Hampir jatuh. Kini, lelaki tua misterius di belakang putra mahkota Kaljaka berdiri. Itu menghalangi cakra Eliana. Tetapi, pelatihan orang ini belum mencapai alam Overlord sempurna. Tetapi dia ada di tahap akhir Master Overlord seperti Kaisar Imperium. Tetapi, dia begitu dekat dengan Master Overlord sempurna. Karena itu, dia bisa menahan cakra Eliana. Terlebih dia jelas jauh lebih tua dari Eliana. Walau kekuatannya hampir sama dengan Eliana. Kalau bertarung, dia mungkin tekak akan kalah. Bisa saja seimbang dengan Eliana.
Nak, kamu berani sembunyi di balik wanita. Putra mahkota Kaljaka menutupi wajahnya yang merah dan bengkak yang ditampar Devan dengan tangannya sambil berkata sinis. Aku akan menghentikan Venus, dan kalian bisa melakukannya bersama-sama lalu menghabisinya. Kata lelaki tua itu dengan mata menyipit. Dengan kekuatannya, mereka bisa menghentikan Eliana. Baik, beberapa penjaga langsung berdiri. Kekuatan seluruh penjaga ini ada di tingkat Overlord. Tampak kalau Kaisar Kaljaka sungguh peduli pada putranya. Hampir sebagian besar master dari Imperium Kaljaka dikirim untuk melindungi putra mahkota Kaljaka. Tetapi memang kenapa beberapa master Overlord Devan bahkan menghabisi sekelompok orang di tingkat kosmik. Nah, kamu pikir kamu layak menikmati tubuh indah itu? Cincang dia, teriak putra mahkota Kaljaka. Kemudian, beberapa master segera menuju Devan. Eliana segera mau maju, tapi lelaki tua itu menghentikannya. Venus, lawanmu itu aku. Junior, Eliana memandang Devan dengan cemas. Tidak apa-apa kakak, kalau aku tak dapat melawan antek kecil ini, mana mungkin aku bisa membantumu. Kata Devan percaya diri. Dia tak gentar dan terus maju. Dia segera melawan Master Overlord. Para master itu jelas punya kerjasama yang sangat baik. Mereka maju ke arah Devan, mereka sudah menyiapkan pembagian kerja. 7 orang, dari 7 penjuru, menyerang Devan. Devan ditahan. Dan ketujuh serangan itu datang di waktu yang bersamaan. Devan Haris punya 6 kepala dan 12 tangan. Kalau tidak, tak mungkin dia bisa menahan serangan 7 Master Overlord di saat yang bersamaan. Raut kekhawatiran pun tampak di wajah Eliana. Walau ketujuh Master Overlord ini bukan Master Overlord tingkat tinggi. Tapi saat 7 orang menyerang bersama, kekuatan tempur yang bisa mereka keluarkan benar-benar mengerikan. Menghadapi serangan ke-7 orang yang benar-benar kuat, Devan berdiri dengan tenang, seolah dia tidak tahu dia sedang menghadapi 7 Master Overlord. Cari mati. Melihat ini, ke-7 Master Overlord memasang tatapan galak. Dihadapkan serangan 7 Master Overlord, dia tidak menghindar. Dia ini bodoh, ya. Tentu Devan tidak bisa menghindarinya meski dia mau. Tetapi dia menang melawan putra mahkota Kaljaka. Itu juga tingkat kekuatan Master Overlord. Kalau menghindarinya, dia bisa menghindarinya beberapa kali. Sekarang, mungkin cuma bisa satu gerakan ini saja. Dan langsung ke arah Devan. Saat itu tubuh ke-7 orang itu berjarak kurang dari 1 meter dari Devan. Devan pun bergerak. Dalam sekejap, tubuhnya seakan terbagi menjadi 7 Devan. 7 Devan menyerang 7 Master Overlord saat yang bersamaan. Kemudian, ke-7 Master Overlord, darah keluar dari mulutnya. Melihat itu, orang-orang kaget. Mereka 7 Master Overlord. Serangan gabungan 7 Master Overlord kalah oleh Devan dengan satu gerakan. Bersambung.